Hampir semua orang yang gue nanya nih udah pergi sekali nih. Pengen balik lagi gak? Pengen. Dan juga ini Mon, filmnya itu pas kecil lu suka gak nonton film Jepang? Ya kartun Doraemon. Pas dewasa kita juga tidak nonton film Jepang. Betul, di Netflix banyak. Netflix gitu kan. Nah yang pertama ini akarnya itu ada di krisis penduduk. Oke. Nah jadi kalau data sekarang itu sepertiga. Jadi intinya ada 3 orang. Itu tuh satunya itu di atas 65 tahun. Oke. Jadi kayak 2/3 ini kerja untuk si sepertiga ini. Tapi 2/3 ini kita juga belum hitung anak kecil. Iya. Yang belum kerja. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kalau dibilang negara yang paling orang suka balik lagi nih setelah jalan-jalan ke sana, setuju gak kalau kita bilang itu Jepang? Setuju. Hampir semua orang yang gue nanya nih udah pergi sekali nih. Pengen balik lagi gak? Pengen. Tapi kalau kita bilang ke negara lain belum tentu. Betul. Tapi entah kenapa Jepang ini sangat-sangat menarik untuk dikunjungi lagi. Ya. Dan juga ini Mon, filmnya itu pas kecil lu suka gak nonton film Jepang? Ya kartun Doraemon. Pas dewasa kita juga tidak nonton film Jepang. Betul, di Netflix banyak. Netflix gitu kan. Nah jadi di Jepang ini sebenarnya ada beberapa hal yang menarik lah. Pertama itu, kali ini kita pengen bahas soal ekonomi Jepang. Iya. Nah kenapa mata uang Jepang itu turunnya itu turun terus gitu, kayak nggak bisa bangkit. Betul. Jadi kalau gua flashback, gua pergi itu 2019 pertama kali, itu harga yen itu satu yen itu kurang lebih 130-an sekian rupiah. Oh, tinggi banget ya. 130-an. Terakhir gue pergi di Januari tahun ini, itu tuh kurang lebih 108, 106. Oh. Sekarang, detik ini nih, lebih turun lagi nih. Kalau kemarin lu kirim ke gue, berarti 102 ya? 102. 102. Wah, itu sih lagi murah banget lah. Iya. Gitu. Nah, jadi kali ini kita pengen bahas kenapa mata uang Jepang itu turun terus. Nah, jadi kalau kita lihat nih Han, per sekarang 1027,76. Nah, jadi ada beberapa hal sebenarnya yang bikin ekonomi Jepang itu tuh terpuruk. Nah, yang pertama ini akarnya itu ada di krisis penduduk. Oke. Nah, jadi kalau data sekarang itu sepertiga. Jadi intinya ada 3 orang. Itu tuh satunya itu di atas 65 tahun. Oke. Orang tua nih. Jadi tiap bertiga tuh tiap ada 3 orang, satunya orang tua. Padahal kalau kita di Indonesia, angka produktifnya ini justru lagi tinggi-tingginya nih. Betul. Anak muda, 20 orang itu hidupnya itu kualitas hidupnya tinggi ya. Jadi orang pada tua-tua. Ya, benar. Lalu juga, nah jadi efek dari penduduknya ini yang makin menipis, maksudnya angka produktifnya menipis, ini juga ya artinya itu angkatan kerja ini juga makin menipis kan. Oke. Usia produktifnya ini dikit. Tapi sedangkan beban negara ini kan tetap banyak. Tetap lo harus bayar ini itu, lalu juga pembangunan, lalu juga ada utang negara. Itu semua juga, jadi kayak 2/3 ini kerja untuk si sepertiga ini. Tapi 2/3 ini kita juga belum hitung anak kecil. Iya. Yang belum kerja gitu. Itu entah berapa gitu loh. Ataupun ibu rumah tangga yang memilih untuk gak kerja. Ya, maksudnya jadi sebenarnya salah satu masalah ekonomi Jepang ini nih. Nah, gimana menurut lo? Nah, Jepang ini kan sebenarnya sekarang itu jadi dunia manufaktur di seluruh dunia itu udah mulai berubah. Ya. Yang dulu kita itu sangat percaya dengan Jepang. Sampai sekarang juga produk Jepang itu tetap bagus. Iya, tetap oke. Tetapi problemnya adalah sekarang produk China itu udah mulai menyamai secara kualitas. Maksudnya bukan sama persis, tapi kalau lu bandingin harga worth it banget. Oke. Ambil contoh ya. Dulu itu menguasai Indonesia itu pasti mobil Jepang. Ya. Toyota, ini, itu kan. Semua dari Jepang. Tetapi sekarang ini kita bisa lihat. BYD, Wuling yang udah mulai masuk. pertama mobil-mobil listrik ya. Betul. Nah, Jepang, tapi memang kasusnya di mobil listrik, Mon. Ya. Jepang itu gak percaya terhadap mobil listrik. Ya, mereka gak percaya, betul. Mereka itu mau mobil air. Jadi, entah apa namanya, tapi nanti bahan bakarnya pakai air gitu. Air dan listrik. Gitu. Tetapi, memang kalau kita lihat sekarang itu produksi-produksi dari China,
itu udah bagus banget. Udah kualitasnya itu tinggi. Memang sih kalau kita lihat ketahanan, kalau kayak gue pakai mobil Honda udah 10 tahun, Ya, aman. masih aman, bagus gitu loh. Kalau mobil China ini kita masih belum tahu durability-nya ini sepanjang Ya, apa. Apakah karena 10 tahun lagi masih bagus? Betul, karena kan 10 tahun itu masih dikit Ya. di pasaran gitu. Tetapi kalau kita lihat kualitasnya sekarang ya bagus banget gitu. Jadi sehingga menyebabkan industri manufaktur Jepang itu menurun terus. Oke. Secara omset, secara apa gitu kan. Jadi dan Jepang ini memang kelihatannya tidak bisa turunin harga. Karena biaya hidup di sana memang mahal. Terus mereka kok nggak mau kompromi terhadap kualitas juga. Ya. Jadi mereka kayak gak ada solusinya lah. Kalau kita bisa lihat mobil-mobil Jepang nggak pernah turun tiap tahun. Ya. Keluaran terbaru lebih mahal. Keluaran terbaru lebih mahal. Ya kayak mobilnya aja gitu. Jadi Jepang ini bisa dibilang secara persaingan di dunia ini agak lagi kesulitan Ya, gitu. ya, ya. Nah itulah salah satu. Jadi ya tadi efek dari krisis penduduknya ini nih. Nah lalu dari data itu juga dari tahun 2022 itu tuh yang lahir 800.000. Oke. Tapi yang meninggal ini hampir 1,6. Oh iya. Jadi Lah ya. ya mereka bisa dibilang ya hilang 800.000 penduduk gitu loh. Jadi ini kan maksudnya sesuatu yang memprihatinkan gitu. Iya betul. Yang angka lu lahir lebih kecil dibanding angka lu meninggal gitu. Nah jadi gak heran kalau sekarang itu kita lihat berita tuh banyak rumah kosong Oke. di Jepang. Lalu juga banyak sekolah yang mulai tutup. Oke. Nah itu jadi ya concernnya efeknya ke sana semua nih sekarang. Oke. Nah lalu satu fun fact yang menarik juga katanya lebih banyak popok buat orang tua dibanding orang tua dibanding popok anak kecil. Gitu loh. Pampers buat lansia lebih banyak terjual gitu. Iya. Nah, jadi yang kedua ini masalahnya itu ada di anak mudanya lah. Jadi anak mudanya ini kenapa bermasalah? Karena sebenarnya ini efek dari dulu, efek dari generasi sebelumnya. Ya. Jadi ceritanya itu tahun 70-an sampai 80-an, ekonomi Jepang ini lagi meroket banget. Mereka lagi bagus-bagusnya. Jadi waktu itu juga pasar sahamnya katanya itu tuh intinya kayak lu beli saham apapun, itu lu pasti cuan. Ibaratnya lu sembarang beli kan, lu beli saham, kalau di Indonesia katakan kita beli saham Antang, BBCA, Semua cuan. lu mau beli apa aja, terserah, Goto, apapun pasti naik ceritanya. Nah, sampai di tahun 90-an, itu tiba-tiba ambles. Oke. Bubble pecah, akhirnya ekonomi hancur. Nah, di sana tuh membuat trauma generasi itu. Oke. Jadi kenapa jadinya akhirnya orang-orang tuh mulai berpikir ngajarin ke bawah dan di mereka sendiri itu sangat-sangat konservatif. Oh. Lu jangan belanja, pokoknya lu nabung, gak usah investasi yang aneh-aneh. Nah itu efeknya ke mata uang juga, karena kan gak ada yang spend. Lalu juga pemerintah juga turunin suku bunga biar orang gak nabung. Oke. Ya orang lebih berani investasi apa, tapi ya karena sudah ada trauma dan ngajarin ke bawahnya begitu, akhirnya sulit. Gitu. Nah soal ini menurut lu gimana? Nah, Jepang ini kan negara yang menganut disiplin yang sangat tinggi. Jadi biasanya itu dari katanya waktu kecil ya, mereka itu sekolah itu gak diajari mata pelajaran. Tapi justru kayak semacam karakter building. Ya kayak umur dari kelas 1 sampai berapa itu nggak ada ranking. Gak ada ranking, gak ada mata pelajaran. Jadi semuanya itu karakter building. Nah, yang diajarkan salah satunya itu di umur segitu itu disiplin. Ya. Which is disiplin ini sebenarnya bagus. Tetapi kalau seandainya mereka disiplin dalam keuangan, mereka juga sangat disiplin. Iya. Sehingga menyebabkan keuangan itu, ekonomi itu sulit untuk berputar. Kita ambil contoh. Kalau mereka itu punya kebiasaan itu tidak makan di luar. Kalau seandainya di makan pagi ya. Ya. Jadi lu hampir bisa lihat ya, orang itu sarapan itu nggak pernah makan di luar. Jadi semua orang makan di rumah, sarapan dulu baru keluar. Semuanya kayak gitu. Ya sih. Kalau lu perhatiin di Jepang, nah itu udah jadi sebuah budaya. Terus biasanya malam itu mereka itu selalu minum-minum sama kolega, teman. Ya. Ya akan gitu-gitu terus. Itu udah kayak jadi standarnya gitu loh, budayanya begitu. Jadi kayak kalau ada temennya diajakin nongkrong nggak mau, aneh. Ih, ini orang kenapa nih? Gitu, kok diajakin nongkrong nggak mau gitu. Nah, saking disiplinnya, jadi mereka suka rutinitas sebenarnya. Nah, begitu juga belanja. Ya.
mereka bisa rame-rame tungguin sale. Jadi kalau barang nggak di sale, mereka nggak beli dulu. Santai aja dulu. Kayak contoh nih, dia orang beli tisu. Tisunya nggak sale, nggak usah beli dulu. Tungguin sampai sale baru beli. Nah, ini menyebabkan ya mereka itu nggak ambil kayak kredit-kredit konsumtif, apa semua nggak. Bagus untuk individu, tetapi secara makro ekonominya sulit untuk berputar gitu. Memang budaya kerja di sana itu katanya pertama jam kerja kan udah panjang. Iya. Itu lalu ditambah lagi lembur, itu kayak udah sesuatu yang pasti. Betul. Jadi misalnya kita kerja kantoran, tiba-tiba Hartono pulang duluan, wah itu tuh udah aneh. Red flag untuk kantor. Apaan nih orang? Apaan nih anak muda nih gak tahu diri dan lain-lain. Nah akhirnya kedua itu gak ada upah lembur. Jadi lembur ya udah sepantasnya lu lembur. Jadi mereka itu menganut kayak lu harus setia, lu ngabdi gitu. Iya. Nah jadi kalau kita di sini kan di Indonesia mungkin kerja di sini nggak cocok atau udah ada pangkat tertentu untuk kita akan nyari kerja lain. Yang kalau bisa offer saya lebih bagus. Nah kalau mereka nggak, mereka itu menganut dia udah setia gitu. Nah lalu ketiga itu tuh mereka itu harus kayak loyal ke senior juga. Jadi kayak senior ngomong apa kita ikut. Walaupun misalnya gua pendidikan apa lebih bagus, lebih pintar, tapi senior ya senior. Kalau di Jepang, nah ini ya plus minus. Plusnya ya mungkin sopan apa, tapi ya nggak semua hal itu kan bisa bagus. Betul, memang betul sih. Nah makanya kenapa banyak orang yang akhirnya memilih hikikomori. Hikikomori. Jadi menyendiri gitu. Katanya itu angkanya sekitar 1,5 juta. Gila ya. Gila, itu maksudnya kalau lu pakai untuk dunia, maksudnya yang masih usia produktif, itu kan berpengaruh banget ke ekonomi mereka. Karena Jepang ini penyebab hikikomori ini salah satunya adalah budaya Jepang yang terlalu kental. Jadi kalau lu berhadapan dengan orang, itu aturan tidak tertulis itu banyak banget. Kayak contoh, lu kalau seandainya sama yang lebih tua, lu harus lebih bungkuk daripada dia pas ketemu nyapa. Jadi dengan aturan sebanyak itu, banyak orang yang akhirnya udahlah, gue nyerah, gue gak mau berhubungan sama orang lagi gitu. Karena kalau seandainya lu tetap berhubungan, lu gak kayak gitu, lu akan dijudge sama semua orang gitu. Kayak maksudnya dimanapun lu berada pun lu harus kayak gini. Nah, ya pasti aja jadi plus minus. Cuman memang pemerintah Jepang ini juga bingung cara menggerakkan ekonomi gimana. Pertama, masalah angka produksi, angka tenaga kerja produktif gitu. Dikasih insentif buat punya anak aja masih banyak. Padahal udah dikasih insentif loh. Di Indonesia kita bayar lagi mau punya anak. Harus imunisasi, harus ini itu segala macam kan. Kalau di sana dikasih insentif aja padahal nggak mau gitu. Jadi ya susah ngomong. Lalu ditambah lagi katanya itu banyak kebijakan pemerintah karena butuh suara kan. Jadi akhirnya mereka itu juga lebih pro ke kebijakan untuk yang orang lansia. Yang sebenarnya orang lansia ini nggak menghasilkan. Tapi karena butuh suara mereka, akhirnya mau nggak mau kebijakannya ini harus mendukung si lansia. Gitu. Jadi ya kondisinya memang kayak lu ke kiri salah, ke kanan salah. Gak segampang itu loh. Ya gak sesimpel itu, betul. Tapi ada satu lah keuntungannya. Kita jalan-jalan ke Jepang jadi. Kita yang bukan orang Jepang untuk jalan-jalan ke sana, ada kesempatan. Mata uangnya juga cukup murah, belanjanya enak, dan untuk makanan dan lain-lain menurut saya cocok banget sama lidah kita orang Indonesia. Lu habis makan sushi di Jepang, lu rasa sushi di Indonesia sih agak overrated sih. Menurut saya di sana sih cukup murah ya. Murah dan enak banget. Ya di sini kan sushi kayak sesuatu makanan yang eksklusif, mahal. Kalau di sana enggak, di sana itu makanan murah abad lah bersaing. Harganya bersaing. Itu dulu ya soal Jepang ya. Nah menurut kalian gimana? Maksudnya ada lagi nggak hal-hal yang belum tercover soal Jepang? Coba dong di komen. Lalu di share juga pendapat kalian soal mungkin ada nggak cara nih biar Jepang itu lolos dari resesi. Mungkin ada cara nggak? Mungkin biar Jepang ini tuh bisa lolos dari jurang penduduk ataupun mata uang mereka. Coba di share di komen. Itu aja, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.